Ya, berita mengenai rumah tangga JJ dan Shahnaz pertama kali muncul sekitar 1,5 bulan yang lalu kalau tidak salah. Iya. Raffi Ahmad menjadi orang yang paling dicari di infotainment. Dan kenapa baru sekarang lu ngomong, Vi? Sebenarnya gue tuh bukan tipe yang mau membakar api yang lebih Zar. cuma kan rasa-rasanya sekarang juga beritanya juga sudah redup, dan setiap orang itu kalau ada masalah pasti masalahnya itu harus diselesaikan, dan setelah itu harus move on, udah nggak boleh berlarut lagi, move on untuk melangkahkan kakinya ke babak yang baru lagi. Ya. Jadi di sini gue cuman pengen mengclarify, yang pastinya juga selain gue mengclarify dan sebagai perwakilan keluarga, karena gue juga kan menggantikan almarhum bokap gue, meskipun Shahnaz juga bukan tanggung jawab gue lagi karena dia sudah Berumah tangga. Tapi apapun gue mewakili keluarga besar dari almarhum bokap gue, dari nyokap gue, dari adik-adik gue. Ya apapun, gue meminta maaf kepada yang pertama pastinya kepada suaminya adik gue, kepadanya JJ, dan di situ juga gue ada rasa di mana gue mau menunjukkan bahwa kepada JJ juga rasa meminta maaf dan rasa berterima kasih juga. Karena berkali-kali juga lu sebutkan Berterima Alta kasih itu. ya, berterima kasih karena ya kan gue sebagai kakak, kalau adik udah menjadi istrinya orang, ya itu juga bukan kapasitas gue, tapi di satu sisi gue juga tahu ada kekeliruan besar yang dilakukan oleh adik gue, dan di sana gue meminta maaf kepada JJ dan berterima kasih adik gue tidak, maksudnya JJ tidak laki-laki mana sih menanggapinya dengan dewasa. pas, ya. JJ sangat dewasa dan bijaksana, dan gue juga baru tahu ceritanya dia di situ. Jadi saat pertama kali mungkin JJ mendengarkan berita ini, dia bukannya marah, bukannya memukul, bukannya menghina adik gue, bukannya emosi, tetapi dia memeluk adik gue. Oh iya? Dia peluk adik gue. Oh iya? Itu dia, gue juga baru ngomong, dia di situ gue baru tahu. Akhirnya dia peluk adik gue, dan JJ cuma bilang apa kurangnya saya dan kenapa. Tapi JJ juga bilang, ya sudahlah, 3 kata yang dia katakan kepada gue, dia sudah mau melupakan semuanya, sudah memaafkan semuanya, dan sudah mengikhlaskan semua. Maksudnya dia mau melupakan semua kejadian buruk ini, dan dia ingin membuat lembaran yang baru, dan dia memaafkan. Gue tanya, lu maafin adik gue? Iya, gue maafin adik gue. Lu memaafkan semua pihak, siapapun yang juga mungkin ada kaitannya dan menyakiti lu? Iya, gue tidak mau ada dendam, dan gue sudah memaafkan semua dengan ikhlas. Itu yang membuat gue bilang sama dia, ya terima kasih, lu adalah laki-laki yang terbaik yang ada di keluarga kita. Itu sebesar itu hati JJ? Ya, dan ya bayangin aja di posisi dia kan bukan posisi yang mudah. Gua pun mungkin nggak lebih baik dari dia kalau ada di posisi itu, tapi dia bisa memiliki golden heart, bisa memiliki sikap dewasa dan bijaksana, karena sematangnya manusia itu, apalagi laki-laki ya, kita bisa melihat laki-laki itu dewasa atau matang saat dia diuji seperti itu, diuji menyelesaikan masalah sebesar-besar. Ini sebetulnya pertemuan pertamakah dari kasus itu, atau itu pertama kali atau pernah sebelumnya? Jadi kalau ketemu udah pernah. Gue juga pernah chat sama dia panjang dan gue minta maaf. Tapi di saat terakhir ya gue sering main tenis ngobrol sama dia. JJ bilang, Vi kayaknya gue juga harus deh. Kan dia selama ini diam, selama ini kan bungkam. Vi kayaknya gue harus ngomong, dan juga beritanya juga kan udah reda. Kayaknya gue ngomong yang memang untuk masyarakat dan untuk semua, karena memang ini kan berita udah jadi konsumsi semua. Publik. Dan gue juga bilang, ya udah J, gue juga kayaknya harus ngomong juga mewakili keluarga untuk dari kacamata kejadian ini, dan pastinya gue harus meminta maaf sama lu dan berterima kasih sama lu. Ya udah, nanti akhirnya kita di situ tuh nggak janjian apa-apa, ya udah kita ngomong
sekeluarga aja. Gue juga Oke. nggak bisa banyak nanya ya, banyak diem, berat juga dari Ya bibir lu sampai terbata-bata banget. Bibir gua juga. Hati-hati banget. Ya karena sebenarnya di sini kita kami sih dari keluarga, dari JJ pun pingin, dia nggak mau diwawancara yang gimana, nggak, dia cuma bilang udah Deep talk aja jadinya. deep talk, dia cuma bilang udah, dia mau menyampaikan, gue udah mau melupakan semua, gue udah mau maafkan, Oke. dan gue udah ikhlas, gue mau melangkah menjadi manusia yang punya value lebih, dan gue udah pengen dengan kejadian ini mungkin sama halnya dengan gue waktu gue dulu punya masalah ketangkep BNN gitu. Wah, besoknya kan gue kayak ngerasa krisis kepercayaan diri, tapi di saat itu gue pengen nunjukin bahwa gue bukan orang seperti itu, gue akan jadi orang yang lebih baik. Nah mungkin sama halnya dengan JJ, dengan kejadian kemarin, gue ingin menjadi, dia tuh pingin menjadi laki-laki dan orang yang lebih hebat. Itu kan kemarin obrolan antara laki-laki dan laki-laki, kakak dengan adik. Tapi dengan nanasnya sendiri, apakah lu melakukan komunikasi serupa? Sudah? Belum atau akan? Nah jadi gini, gue tuh tipe kakak ataupun orang yang kalau memang sudah menjadi tanggung jawabnya bukan di gue tahu koridor-koridor mana yang gue bisa. Pasti gue menunjukkan ke adik gue, menunjukkan rasa marah iya. Sudah? Menunjukkan rasa kecewa iya. Pernah? Tapi tidak meninggalkan dia, tetap gue memberikan nasihat. Tapi waktu itu belum one by one nih, karena kondisinya gue masih chatting dan lain-lain. Karena yang paling terpenting itu, gue juga merasa mungkin gue juga bukan orang yang sempurna, gue juga banyak salahnya. Setiap manusia pasti adalah ngelakuin kekeliruannya. Justru kita sebagai keluarga, yang namanya saat keluarga kita itu terjatuh bukan karena kesalahan dia ataupun karena kesalahan dia, kita boleh menegur, boleh marah, tapi kita nggak boleh meninggalkan dia dalam keadaan yang harus tetap menegur untuk mendewasakan dia. Apa kabar Mama Ami? Mama Ami ya pastinya waktu dengan kemarin tuh gue tahu buat Mama Ami, apalagi si Anas kan adik paling kecil ya, pasti dia berat banget. Tapi gue bilang sama nyokap gue, mah apapun udah biarin, biar diselesaikan semuanya, biar mengalir begitu aja, biarlah ini jadi pelajaran untuk terutama untuk JJ dan si Anas, untuk rumah tangganya mereka. Dan kita di sini apapun yang kita doakan, dan kita harus ada dalam koridornya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Untungnya ditanggapi dengan dewasa oleh semua pihak ya. Ya jadi gue selalu titip pesan sama keluarga gue, kalaupun ada pun masalah apapun itu, kita kalau misalnya mau apapun udah biar kita Oke, dan netizen biasanya ikut berkomentar walaupun ada di luar lingkaran. Tapi ini ada komentar-komentar positif, kita akan baca bersama. Yuk, ini dia. Bingung sama netizen, kemarin Rapi diem aja ditungguin, disalahin karena pada diem sekeluarga. Dan begini masih ada aja yang nyalain selalu, umbar privasi. Wah, kakak bingung. Laki idaman itu nggak dilihat dari harga ataupun tampang. Seperti inilah laki-laki yang dicari untuk semua wanita di bumi. JJ ini besar hati demi anak keluarga yang sudah dia bina, demi wanita yang dia cintai. Nggak mudah banget loh itu. Dia berusaha tutup telinga dari semua cibiran orang-orang luar sana, tapi dia tetap memilih untuk bertahan. Ya jadi mungkin JJ itu dia kan bukan orang yang gampang untuk dibilang introvert juga. Iya, dibilang introvert iya, dibilang extrovert juga enggak. Jadi dia tuh orang yang tengah-tengah. Introvert. Jadi dia mungkin dia merasa nyaman, ya udahlah, Vi, gue pengen ngomong di sini, udah selesai, udah udah. Tapi ngomong-ngomong, token listrik baru diisi ya? Langsung nyala lagi. Kalau tadi kan karena buat ini. Oh, kirain tadi tuh kita itu lagi irit, ini token udah diisi nyala lagi. Tapi terima kasih Raffi Ahmad sudah bercerita. Kasih. Tapi Vi, lu mah apapun jadi viral ya? Iya, yang berang JJ itu luar biasa. Terlihat banget kedewasaan lu sebagai kakak. Ya biar masalahnya udahlah, maksudnya kan apapun setiap manusia tuh punya masalah lah, punya aib lah, udah nggak usah. Gua aja nih kalau punya pasangan atau punya sahabat, punya lu pasti punya, gua pasti punya, dia pasti punya. Ya kita harus saling jaga gitu, nggak perlu kita jelek-jelek. Gue aja lah, dia mah nggak usah diajak. Ya kali. Tapi ya itu bukannya buat keuntungan konten kan,
Yang enggak. Astaga mulut lo netizen banget sih. Kali kata tuh ya. Iya. Kali kata Iya. nonjok ya gua. Itu tuh hasil AdSense-nya buat siapa ya? Saya juga ikut-ikutan. Hasil AdSense-nya buat nggak lah, sebenarnya itu kan karena memang si JJ itu yang tiap kemarin itu yang ngundang tuh semua. Kalau dia memang Iya, pengen iya. menggunakan, kalau JJ pengen menggunakan momen ini, dia pingin ini, dia pasti Iya, akan muter dari awal. muter ke YouTube orang, pasti dia akan tapi kan nggak, dia diem dan dia memilih. Karena gua kan karena kakak ipar, maksudnya udah dia pengen tuh di sini, udah selesai, gue pengen nggak mau, dia udah kelar, bantu gua. Dia cuma bilang bantu gue bilang ke semua orang kalau gue ini gue nggak mau berlarut dengan masalah ini. Udah Vi, gue udah mau melupakan, gue sudah memaafkan semuanya dan gue sudah mau mengikhlaskan. Dia cuma mau itu aja yang dia katakan sama Tiga hal itu. Udah, Dan ya kita tinggal tunggu, doakan saja bagaimana kelanjutan dari rumah tangga mereka ya Pi ya. Iya. Oke, nah tidak hanya sebagai kakak, sebagai ayah juga lu mah luar biasa. Tiba-tiba ngajak Rafathar nonton Liverpool, ketemu Muhammad Salah dan lain-lain. Sebenarnya ini udah janji gue dari dulu. Waktu itu kan pernah janji gue sama dia. Jadi gue harus nemenin dia. Dia ternyata gue baru bayangin aja waktu tahun lalu gue kan datangin Ronaldinho ke rumah. Dia itu masih biasa aja gitu, masih dia belum belum ngeh banget tentang bolanya bola. juga belum gimana. Nggak selang setahun sekarang dia excited banget. Dia sampai di depan sampai dia tuh pilih tempat duduk sini paling depan. Dia pikir paling depan tuh bisa salaman sama pemainnya. Ternyata ketutupan sama bench ini nggak kelihatan. Kasian juga. Gue udah bilang di atas. Enggak Pak, di depan Pak. Kalau di depan tuh nanti kita bisa salaman. Karena ngelihat Iya, dia udah siapin tanda tangan gini-gini, tapi ya nggak dapet. datengin lah, lu mah kan gampang. Biar dia tuh ngerasain euforianya. Oh, iya. Jadi biar dia ngerasain gimana dia tuh gengsi banget untuk menyatakan kalau dia ngefans. Pantesan pada pengen banget jadi Rafathar. Iya. Lahir udah kaya, bapaknya baik, mamanya juga. baik. Iya. Enggak juga lah. Gua mau punya anak angkat ah? Mau? Iya. Mau? Gua angkat. Kalau anak angkat udah biasa. Iya, tapi anak apa dong yang pasti? Anak banting. Anak angkat dibanting. tuh. Anak angkat dibanting. Tapi ya untuk Rafathar tuh Raffi melakukan apapun. Betul. Sampai ulang tahunnya masih beberapa hari ke depan, lu udah siapin hadiah. Iya, gue udah siapin hadiah. Ini hadiah buat Rafathar. Wih, Kita mau ngeliat. widih. Nggak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Widih. Tidak boleh dibuka. Pi, Tunggu aja. bocorin kali, Pi. Tanggal 15 Agustus pas ulang tahun Rafathar, gua akan tunjukin. Sekarang nggak boleh dibuka. Intip dikit. Spill lah, spill. Nggak boleh. Jangan dong. Bila ah. Widih. Jangan dong. Keluhnya dah, keluhnya ya. Keluhnya. Jangan. Biar orang Iya. ngeliat. Ini baru kado yang pertama. Emang berapa kado? Karena dia mau ulang tahun yang ke-8, jadi Jadi, gue siapin 8 kado. Ada 8 kado. Oh kayak anaknya Irfan. Iya. 9 lah, 1 buat anak gue lah. Iya, gue masih utang ya. Mana buat ya. gua? Ntar gue kasih. Gue nanti akan kasih kado. Bener-bener gak ada habisnya kalau buat viral Arafi. rumah ya. Nah ini ada postingan Raffi juga nih, Pi. Cipung, disebutnya Abang Ipung. Emang udah punya mau dedek lagi? Jadi dibilang jangan dipanggil Ade. Kalau dipanggil Ade nanti kan dia mau punya adik, jadi dipanggilnya Abang Ibu. Iya, tapi kan sekarang tiba-tiba abang. Iya. Emang udah jadi abang sekarang? Belum. Ntar lagi lah. Abang-abang. Ntar lagi lah, gue mau honeymoon dulu nanti lah. Nggak, tapi benar. Habis bulan Agustus lah gue honeymoon lah, bulan depan lah. Maksudnya honeymoon 4 hari aja, sweet escape gitu. Biar punya quality time sama Jangan-jangan hadiahnya buat si Rafathar ini Iya, lagi. jangan, itu tes. Ih, Gak boleh. Tes ya. Gak boleh, nanti aja. Tapi beneran belum ada tanda-tanda Ya, gitu. biar. Jadi rencananya nih biar bulan Agustus nih Rafathar dulu, setelah Agustus baru. Apa? Baru. Apa? Ada deh. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong, Apa? si Awan baru ngelahirin tadi Oh iya, malam. Awan manajer asistennya aku. Irfan Iya, Hakim, manajer sekarang udah jadi Manajer, manajer. iya. Awan, manajer Irfan Hakim, selamat udah punya putri, anaknya perempuan, Betul. istrinya sehat. Iya. Amin. Awan sudah menjadi bapak-bapak yang maco. Maco. Kenapa pakai kata maco? Iya maco dong. Iya. Dia kan maco dong. Iya. Tapi ngomongin soal maco itu misalnya laki-laki maco itu terlihat dari suaranya. Bener. Gitu. Bener. Cakrakan itu cowok termaco di Indonesia. Cakrakan juga sekarang sudah dijuluki sebagai cowok termaco dan cowok yang luar biasa, menggemparkan karena prestasinya. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Weh, cakrakan. Wow, ini Cakra yang menggemparkan loh.
Iya. Gue juga bangga sebagai temen lu lah. Iya Bang. Aku juga bangga. Tuh kan jadinya dia yang dapet. Kan dia yang dapet. Yang pantas gue, yang pantas gue, ya Tapi kan? AGT American Got Talent, Iya. ini semuanya masih menunggu loh. Gimana sih? Apakah Cakra jadi juara? Apakah jadi ini? Kita semua ngedoain lu loh Cakra. Iya, terbaik pokoknya. Pokoknya yang terbaik lah. Iya. Tapi katanya efeknya lu gak boleh nyanyi di TV Indonesia, betul? Ya, jadi lebih ke mereka tuh kayak karena memang kan ada beberapa materi yang kalau ditanya ini jawabannya. Kalau masalah tentang AGT semuanya kan mereka udah atur semuanya. Jadi kita ikutin aturan mereka. Oke. Ya, jadi kan- pertanyaan tadi gak bisa dijawab. Yang Ya mana? nggak boleh Lu lah. gak boleh nyanyi di TV nasional dulu. Approval mereka semuanya. Harus approve kan lagi mengikuti ke Kan sana. lagi ikutan kompetisi. Ya. Jadi harus ikut aturan mereka. Oh gitu. Nyanyi gak boleh. Nyanyi? Ya nyanyi. Tapi kan ada beberapa part kalau ini jangan dulu ya gitu. Karena kan mereka inginnya semuanya fokus ke mereka. Gitu. Iya jadi kalaupun misalnya nih kayak Cakra nih diundang di FYP, dia kan izin dulu boleh ini Boleh acara nggak? FYP Gitu. tuh hostnya siapa? Irfan Hakim. Oh Irfan nggak boleh tukang Hakim. gosip. Oh ada Raffi Ahmad. Ya itu mereka pun harus tahu. Rumpi Itu- nih, Rumpi. Iya mereka pun harus Gila, tahu. gue udah mendunia nih gue. Iya. Iya, ternyata boleh, alhamdulillah. Ayo duduk ya. duduk yuk. Sini ya. Nih, tapi kan di Indonesia udah siapa sih yang nggak tahu Cakrakan? Lagunya juga viral semua, karakter suara lu juga orang udah tahu. Apa target lu sampai lu ikutan American Got Talent? Sebenarnya simpel sih kalau dalam prinsip hidup gua tuh kayak nggak pernah mau ngelimit diri untuk berkembang. Ya. Jadi gue juga ngerasa sekarang meskipun istilahnya gue udah punya nama di sini, pengen aja belajar gitu. Maksudnya kan di luar zona nyaman pastinya. Terus di sana juga ketemu semua kontestan yang luar biasa juga Ya. dari seluruh dunia. Ya. Jadi makanya gue dapat kesempatan di coaching lagi, belajar sama vokal coach sana. Jadi memang benar-benar hal yang apa ya? Hal yang Baru lagi. Tidak ada kata puas lah untuk ada. belajar. Dan satu, jadi almarhum bokap, dia yang sering ingin gua ikutan lomba. Jadi kalau lomba tuh semangat. Semangat. Jadi dulu zamannya di Pangandaran nih, satu kolbak, bawa sponsor sendiri kita dari kampung. Satu kolbak ke Ciamis waktu itu. Lomba. Lomba, kalah mulu. Tapi tetep aja terus. Seru aja, seneng aja. Jadi pokoknya Emang lu lomba-lomba dulu kalah. kalah. Kenapa? Dianggap rusak kali suara lu ya? Ya emang jelek kayaknya. Kan ikut audisi juga lu mah gak masuk juga kan? Kalah. Nggak masuk juga waktu itu. Iya. Tapi waktu itu memang yang sering paling semangat tuh almarhum. Oke, tapi almarhum sampai sempat ngeliat gak sih kesuksesan lu? Sempat alhamdulillah, cuman kayak pas kemarin dapat tawaran di GT gue bilang, ini sekalian penghormatan gue ke bokap. Gue nyobain lagi kompetisi. Ih, kalau bokap lu masih ada pakai Si kolbak bangga juga ke bokap. Amerika kali ya? Pakai truk. Ke Amerika. Tapi di sana kan ketemu dengan orang-orang. Simon Choel. Lu kan sempat diberhentiin dulu tuh pas Simon, lagi nyanyi Simon. ya? Hah. Lu kaget gak pasti berhenti? Panik muka lu. Gue mikirnya kan kalau diberhentiin gue mikirnya ya udahlah berarti dia nggak suka nih. Tiba-tiba angkat tangan gitu kan? Gue udah siap-siap, paling gue ke pinggir udah. Thank you, terima kasih. Gue udah kayak gitu kan. Cuman memang kita disuruh nyiapin kan 2 lagu. Oh. Suruh nyiapin 2 lagu, cuman kata dari belakang, apapun kata juri, ikutin aja. Tuh. Tapi pas dia berhentiin udah mikirnya, udah kasus nih. Udah deh lu. Terus Ternyata lu itu. dia minta lagu yang lain. Ya, Tapi pas diberhentiin penonton yang lain juga wah sampai karena lagi nikmatin di tengah-tengah lagu ya. karena gua nggak ngeliat penonton waktu itu, karena gua ngeliat Simon kan angkat tangan. Ada kasus, gue mules segala macem, balik nih gue. Muka lu sih pucet sih. Pas lagi itu mukanya Cakra gini, senyumnya gini. Gue soalnya, gue mikirnya. Lu gitu senyumnya gue lihat tuh. Jelek banget sih tapi. Gue mikirnya kan udah 20 sampai 24 jam. Nungguin? Kesana, nggak kesana, terbang ke sana. Nungguinnya lama kan memang waktu itu gue audisi terakhir jam 10 malam. Jadi, aduh. Antri juga. Karena memang satu hari itu Mereka nggak tahu lu artis itu. mana peduli mereka. Lu ikutan kompetisi ya nunggu gitu kan. Iya. Jadi sehari itu 100 orang Dan lu yang terakhir. terakhir.
Banget. Terakhir. Abis itu bubar semua. Bohongan, jadi dari 100 orang lu nomor 100 istilahnya. Lu terakhir. Terakhir. Di hari itu. Dari itu. Oke. Jadi nunggu kita standby dari jam setengah 10 pagi. Gue kebagiannya nyanyi terakhir. Tapi kan walaupun bagaimana alhamdulillah kemarin kan ada Putri Aryani, terus ada Cakrakan, ada dua harapan tuh bawa nama baik Indonesia di kancah internasional gitu. Tapi netizen tuh kok pada ngehujat lu ya? Netizen tuh biasa ya. Orang udah berkarya, mau berprestasi, lu malah hujat. Ntar artis lu diem aja, dibilang gak ada kerjaan. Lu maunya apa sih netizen? Sabar. Cuman Saya mau Ya. mewakili. Ini juga saya termasuk mewakili kamu. netizen nih, ini termasuk netizen juga. Ini ya. pakai nengok-nengok. Nih, kita lihat Jadi Irfan Hakim itu dia punya Ketua. akun robot. Coba kita lihat yuk, ini dia hujatan netizen untuk Cakrakan. Gak apa-apa ya, siap? Santai. Siap, atur napas. Oke yuk, ini dia. Mana sih? Gak seramai Putri, wakak-kakak di stek udah sadar kamera ngarep viral. Ya Allah, suara pas-pasan. Sebuah kecurangan gak sih ini? Cakrakan, lu penyanyi apa tadi? Baru lihat berita ikutan menyaksikan talent ajang pencarian bakat. Cakrakan kan udah penyanyi nasional. Anda sudah top star, redup tuh nama. Putri lebih baik bahasa Inggrisnya lebih bagus, artikulasinya jelas. Netizen kadang-kadang ya. Ya ampun. Oh itu belum ada yang lebih parah Ada lagi. yang lebih parah lagi? Lebih parah Lu lagi. baca? Ada, jadi pas gua mau, jadi ceritanya waktu itu gua mau review performance gua kan. Gua belum buka, terus ada di potongan video itu, karena ada pendek-pendek tuh di YouTube. Ya. Terus bilangnya tuh 4 hal yang pasti bikin Cakrakan gagal di AGT. AGT. Ilahi, ini apa katanya? Pertama, salah lagu. Kedua, terus Simonnya nggak suka. Ketiga, sampai jelas tuh, nervous. Keempat, nggak rapi bajunya. Ya itu sebelum kejadian atau setelah kejadian? Sesudah kejadian. Sesudah yang gua naik tuh kan semua keluar. Ya ampun, buat nextnya gitu dia maksudnya. Nextnya tuh kapan sih lu tuh? Gak boleh dibocorin juga kan? Sekarang kita masih tahap diskusi lagu, terus kan kita nunggu panggilan aja. Karena kan yang kalau gua kan 4 yes, yang 4 yes tuh banyak kan. Jadi mereka yang akan seleksi, yang mudah-mudahan gua bisa maju lagi. Jadi yang 4 tes itu maaf, tidak semuanya akan. Tidak. Widih, Kan banyak. deg-degan banget. Jadi kalau yang kayak Putri itu udah nunggu di Boleh live bazar show. udah tinggal nanti live Ya, show. nunggu live show. Kalau lu prosesnya kalau masih gua ada? Masih ada. Jadi yang 4 yes itu diseleksi lagi. Jadi mereka masih berunding lagi. Ya. Ntar diseleksi lagi itu dipanggil ke sana atau bisa nggak dipanggil? Antara nggak dipanggil dan dikabarin. Deg-degan banget. Lumayan. Jadi masih deg-degan nih. Deg-degan. Tapi sebetulnya ya kita ambil yang terburuk. Ya. Nggak dipanggil pun tetap udah itu kok udah hebat banget. Enggak lah, harus dipanggil Nggak pas lah. semua orang sampai titik kan kita harus yang terburuk dulu kepikirannya. Ya kan? Ya dah, lu juga dipanggil. Dipanggil sama siapa? Nanti dipanggil. Bukan nanti dipanggil lu ke lantai 2 ambil honor. Iya. Lu Makanya bilang gitu. ambil honor. Lu mau nggak ambil honor lu? Ya Gua udah, aku bilangin. ke lantai 2 dulu ya. Ya, ya, Jangan ya. kemana-mana, tetap YPP for your pagi. Oke. Tadi Cakrakan bercerita katanya setiap itu tuh harus mempersiapkan 2 buah materi penampilan. Nah, lagu pertama terus diberhentikan. Kenapa lagu keduanya No Woman No Cry? No mana? No Woman No Cry. No Woman No Cry. Oh, woman no cry. Kenapa No Mana eta teh? Jadi kan saya di Pangandaran, saya dari Pangandaran. Memang waktu itu kalau pas sebelum pergi sekolah pas SD, memang almarhum bapak, almarhum om suka muter tuh Lagu itu. lagunya Bob Marley. Bob Marley. Jadi udah nempel aja. Jadi everything's gonna be alright. Jadi udah kayak gitu. Dari kecil teh. Dari kecil. Iyalah, kalau laki sejati mah kayak kita lagunya No Woman No Cry. No Woman No Cry. Gue mah tiap pergi sekolah I love you. Tapi ini maaf ini foto-foto. foto bapak ya?
Ya Bapak almarhum. Ibu Almarhum sehat? tuh kapan Hah? sih? Kapan meninggalnya apa? Pas COVID. Ya, Baru dong. Tapi nggak COVID. Tapi baru banget. sakit Bapak. Sakit, stroke. Ya, Ibu sehat? Alhamdulillah. Lagi nonton kali Ibu ya? Lagi nonton. Bu, kayaknya tong pohon nonton ya. Pasti. Itu tadi malam masih di Tasik Ibu. Pangandaran. Pangandaran, ini mah Bu. Iya, Pangandaran. Putra Pangandaran. Pisan. Iya. Jadi kan pas di panggung itu juga lu ngomong kan ini bapak saya gitu. Jadi sepanjang nyanyi lu kebayang juga. Makanya tutup mata. Bisi Cirembai. Iya, takut Nangis. Jangan pakai bahasa Inggris dong. Cirembai. langsung. Neng, no. Oh, nah itu Jadi sengelong satu. makanya gue bilang, gue ngajak penonton nyanyi, itu trik gue antara gue nurunin nervous gue, terus gue takutnya Berarti udah tercekat gitu. udah, aduh gitu. Oke. Karena ingat almarhum, itu. Bisa ya nahan ya. Kalau Iya. saya udah Eh, nengok. tapi kemarin gue lihat di sosmed, apa nyanyi loh. Nyanyi apa? Di depan orang banyak tuh, Mama. Iya, dia nyanyi kan. Oh kamu ngepoin aku ya? Ada pas gua buka sosmed ya. Kayaknya gua kenal deh ini. Iya, siapa tuh bidadari dari mana tuh? Dari Iya. masa bantet gitu. Jadi memang kalau Apa nyanyi kan di TV di blacklist, jadi hanya di sosial media. Di backlist dari mana? Gak ada di backlist. Gak ada. Iya. Nah tapi ngomongin soal lagu itu, ini ada surprise nih. Surprise. Nyanyi bareng mau nggak? Oke. Yuk. Ini ada surprise buat Cakrakan. Brother, sehat. Oke. Ini biar I'm pro, step pro, I'm a pro, my friend, ya. Oh. ini adalah sosok My friend. penting dalam karir Cakrakan. Emang iya? Tapi beda Nyanyi aja Dulu, beda. jangan Beda sini dulu, rambutnya ya. Sini dulu. Sini dulu. Cakrakan kita siap ngobrol. ya. Nyanyi aja langsung. Aku nyanyi. Hey, Aku nyanyi. lu nggak dengar briefingan gue doang yang dengar briefingan kali. Oke, aku langsung gosip kali. Enggak, ayo silakan. nyanyi, Yo. langsung nyanyi. Oh, woman, no cry. Deng, 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 deng. Silakan. Woman no cry. Lu no money, no cry. No money no. Temani nodong. Lucu ya. Oke, abang. Sosok keren banget. penting dalam hidup Cakrakan adalah Bob Marley. Oh iya, Karena salah satunya. lagunya Bob Marley yang membawa Cakrakan sekarang dilihat oleh dunia. Terima kasih semuanya. Kita ada tayangan juga nih, surprise untuk Cakrakan berikutnya ini dia. Ini dia surprise lagi buat Cakrakan. Alhamdulillah, saya merasa bangga dan bahagia karena cita-cita Cakra satu persatu sudah mulai tercapai. Salah satunya yaitu ikut audisi tingkat internasional. Keinginan saya yang belum tercapai adalah umroh bersama Cakra dan keluarga. Anakku, engkau harus selalu rendah hati dan ingat nak, tujuan hidup itu dunia akhirat. Manggilnya apa? Ibu, mama, ibu. Tuh yang umroh cenah. Bareng. Kan memang waktu itu nazarnya gua pas pertama kali gua ada di industri kan yang penting keluarga gua dulu nih. Ya. Udah gua berangkatin, semuanya udah berangkatin, berangkat. Tapi memang umroh belum. Barang ya. Bareng. Ini dulu beresin ini dulu deh. Sok. Jadi nazar berikutnya adalah Kalau pemakaman udah beres EJT insya Allah, Bu tenang ya Bu. Kita berangkat habis EJT. Amin. mudah-mudahan terwujud. Amin. Niatnya juga bagus sekali ya. Amin. Sehat Ibu ya. Amin. So, Bu, insya Allah katanya umroh nanti bareng-bareng. Doakan, Bu. Umroh sini-sini mah pasti udah. Doakan Bu. Amin. Tapi ngomongin soal go internasional, saya Cakrakan. Ada Putri Aryani, alhamdulillah juga. Nah ini ada juga nih, ini seorang chef kali ini, cantik dan namanya juga udah terkenal banget di dunia kuliner. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yuk ini dia. Oh. Halo Marinka, Chef Marinka. Ya Allah. Salah. Dibilangnya Pak Ati. Pegang lagi soalnya. Iya nggak apa-apa. Emang lu kan kadang mirip sama Pak Ati. Nyablaknya. Salah. Ini nggak apa-apa. Enggak, Salah. Marinka mau ngelawak tahu lu. Iya, maksudnya begitu, paham. Po, sehat po. Kita lihat ada beberapa berita tentang Chef Marinka nih. Apakah itu fakta atau hoax nih? Kita lihat yuk.
Coba. Chef Marinka. Yang pertama. Marinka tidak suka dipanggil chef, tidak di dapur kalau lagi Emang di iya? dapur. Bener-bener. Jadi sebutnya Marinka aja. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih, Nggak dipanggil apa-apa. chef aja. Ha. Santai itu sebetulnya ya. Dia mah asik Santai tuh. aja, asik anaknya. Iya, iya. Oke. Tapi berarti enaknya disebut chef itu memang ketika bertugas memasak. Sebetulnya kalau dipanggil chef itu buat orang yang nggak gitu kenal-kenal banget aja sih, biar lebih formal, apalagi kalau lagi kerja gitu. Iya, 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 Kalau iya. teman-teman aja sih manggilnya Rin aja. Iya, tapi kayaknya emang udah nempel banget ya. Kayaknya ya. Iya, Marinka itu chef Marinka. Kalau chef Marinka tuh udah lu aja gitu. Iya, tapi kan aku kan cuma bukan cuma chef doang, itu dia. Jadi kalau Kesannya panggil bawa chef, panci kesannya kemana-mana cuma gitu satu. ya. Iya emang. Oke. Lanjut. Fakta yang kedua. Nih, fakta berikutnya. Marinka tidak lagi menjadi juri Master Chef karena berseteru dengan salah satu juri. Wah, Gosip banget deh. Wow, parah lo gosip nih. Wow, parah nih orang nih. Ini parah nih orang. Ini. Wow. Parah nih. Emang nggak boleh dong begini. emang bener bilang. Emang Ya, bener. nggak ada kayak begitu. Inisial. Orang nggak ada juga ngaruh. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu hoax. Hoax lah. Dapat dari mana sih, itu juga nggak pernah ada Dari- gosip kayak gitu. Dari gue. Dari lu ternyata ya. Bong. Oh nggak ada ya, Nggak jadi itu ada, hoax. Nggak ada. Semua hubungan baik-baik saja. Baik aja. Balik lagi bro. Balik lagi. Ada lagi yang ketiga, fakta atau hoax? Coba. Menikah di usia 40 tahun, Marinka dianggap matre. Kenapa dianggap matre gitu? Parah nih. Parah nih. Orang kalau misalnya kalau tahu kenal sama aku, mereka tahu gue sangat amat tidak matre. Sangat amat. Berarti salah lagi. Salah lagi. Tapi berarti gini kan. Terus apa hubungannya ya 40 sama Itu dia, matre? dia mau ngomong. Nah, di mana Berarti hubungannya? nikah baru ya? Baru. Tapi suami emang kaya. Ketemu Singapura sama gua kemarin. Enggak, emang kaya. Biasa aja lah. Ya alhamdulillah cukup. Biasa cukup lah Cukup. kita. Penting cukup beli mobil, beli rumah, belanja, beli tas kan begitu. Pas-pasan, tiap mau pas ada semuanya. Tapi kan emang di zaman sekarang itu kan usia pernikahan itu sudah terus bergulir dari 20-an, belasan, 20-an, 30-an. Nah, kalau boleh bertanya, kenapa memutuskan di usia 40? Karena belum ketemu yang tepat, jadi daripada maksain kawin di umur 20 habis itu nggak cocok, mendingan kawinnya tunggu bener-bener ketemu yang tepat. Dan ini kenapa merasa tepat? Wah, ini itu apa? ceritanya panjang banget tuh kalau itu tuh. Nanti kayak di lain waktu. Intinya. Itu karena kemarin juga dibawa dalam doa sih. Jadi kayak misalnya kayak emang bukan jodoh, nggak apa-apa sampai Iya. bener-bener pasrah Kita banget. selain nama yang ngatur di atas aja. Nggak Dan sih, nama nggak mau ini dipaksain pokoknya. klik aja. Klik, iya dari pertama kali. Berapa lama kenalnya? Setelah 1 tahun pokoknya kita pacaran, habis itu tunangan, habis itu nikah. Dan itu benar lancar aja. Puji Tuhan lancar sih, Karena jodoh itu walaupun long distance lancar. Oh, long Long distance. distance kan dia tinggalnya di Belanda. Sekarang Sekarang ya di sini kan udah nikah. kali say. aja long distance juga. No. Eh, Enggak. Hebat. pindah ke sini gara-gara lu Sebetulnya kita lagi memutuskan antara kayak mau kemana ya, mau atau lu ke sana? Oh iya. Cuman ke sini masih banyak yang belum selesai, jadi selesaiin dulu. Sama kayak Cakra, dia juga lagi mencari bule jodohnya. Oh iya benar. Si Raffi. Kayaknya saya pernah. Emang gitu? Iya, Kita lagi fokusnya kenapa lu belok ke sini juga Jangan, sih? ini kan bule, ini bule, bagus nggak apa-apa. Gue juga pengen Berarti punya bener nih. Boleh juga lu. teman. Les lagi. Oke, lanjut ya. Iya. Next, fakta atau hoax. Coba. Pernah menjalani operasi plastik agar tetap terlihat awet muda. Emang iya Mar? Coba dilihat. Ada nggak sih plastiknya? Coba. Nggak ada. Nah, ada cantik. Marinka tuh deh dari dulu tuh salah satu chef favorit gua karena dia cantiknya tuh alami. Gak ada jahitan. Tanpa pewarna buatan. Tanpa pengawet, Tanpa pemanis buatan juga gak ada yang udah manis duluan. Gua aja mau ke Korea gua. Lu emang udah niat, gue udah tahu lu. Emang gitu ya? Udah niat ya? Tapi dia udah niat beneran. Ya gua ke Korea cari endorsan siapa nih? Yoi. Kok bawa apa, Po? Ini
ini bawa sesuatu. Dia lagi nih pasti nih dari tadi Dia nih. jarang ngomong. Ini buat aku ya? Mau ngomong dikit salah, ngomong banyak Pati salah. bawa apa Pati? Pati. Saya bawa sesuatu. Thank you. Apa ini? Oh, kayaknya semua ngeliatin kayak ada jebakan Batman gitu ya? Hati-hati Mar. Rin, hati-hati Rin. Awas nyatok, awas nyatok. Enggak. Oh, Wah duit gua tuh. Bukan. 50.000 adalah 50.000. honor kamu hari ini. makasih ya. Gini. Kita akan ini uang mungkin tidak ada ceritanya, tapi dengan 50.000 ini kita minta sama Rinka memasak hari ini dengan modal 50.000 rupiah. Bisa, bohongan beneran. Cakra bisa masak? Ngarenos sungguh. Dia mah bahasa ngarenos dia nggak ngerti. Bisa Dia Belanda dia ngerti. Meksiko, ngarenos itu Meksiko, ngarendos. Gimana gitu ya? Ngarendos. Oke, sebagai saya profesional kita akan menantang saya marga 50.000 jadi makanan untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di FVP. Warrior pagi. Oh, no man, no cry. Nah, di sini kita akan bersama. Aku memang ngedekan 5 langkah. Jadi siapa sih? Lu jadi chef Junaidi, lu jadi chef Junaidi. Gue pikir gue jadi Mika Salim. Gemes. Jadi Jadi ini mau masak apa? Ini mau masak apa? Chef Junaidi. Depan Di sini kita menantang Junaidi. Marinka untuk 50.000 menjadi sebuah masakan. Silakan. Ini 5 Chef Junaidi. ini 5. Ya. Ini 50.000. Jadi gimana nih, Jun? Chef Jun? Jun, Marinka. Silakan Jun. Silakan Jun. Oke, jadi 50.000 bukan ini semua. Jadi ini contoh dari produk ini ada namanya dry wrap atau spice wrap. Jadi kayak bumbu udah jadi gitu. Bisa buat macam-macam. Oh, Bisa buat macam-macam, bisa buat sate, bisa buat nasi jadi goreng. bumbu itu 50.000 aja Marinka. Iya. Kan? Tapi kita hari ini bakal bikin topoki tapi sapoki. Sate topoki. Tapi kayak Cakra kan nyanyi gitu suaranya dijaga nggak sih untuk Makan makanan? Enggak. Bebas. Kalau Dia mah lapar sembarang makan banget ya. Pedes-pedes aman tuh. Aman. Wih, Sangat- Oh justru oke. sebelum nyanyi saya makan pedas dulu. Beneran? Iya kan. Sebelum nyanyi saya Nggak makan takut pedas dulu. sama Serius nih coba ini. Ini sambal gue. Buset, disembalin sambal. Coba. Pedes Harus ada banget. itunya dong. Harus ada Chef. cocolannya, harus ada Cocolannya. cocolannya. Nih. Nah, Coba. Coba. coba ini pedas. Batavia Root. Aduh, Pedes kan? makan. Emang lapar dia mah dari tadi gue tahu. Pedas. Pedas. Coba jadi sebelum nyanyi makan pedas dulu. Gue juga sebelum nge-host biar mulutnya Mulut pedas. lu pedas. Ayo, gimana Oke, Cek? Pedas banget. yang pertama ini topokinya kan udah kita udah kita tusuk-tusuk ya, karena kan Iya. sapoki Biar ya. lebih cepat ya. Oke. Sapoki. Ini cuma ini doang bahannya. Topoki, Oh, itu telur, ini mentega. Itu apa sih? mentega. Mentega yang udah dicairin, habis itu kecap manis. Iya. Cep, ini aduan dong Cep. Cep ini. Nggak apa-apa. Kalau Marinka pakai kecap asin aja jadi manis karena manisnya ada di wajahnya. Kita pakein lagi si dry wrap-nya yang ulu wrap. Itu yang Terinspirasi. 50.000 itu. Enggak, ini. Oh, iya. Ah, kamu Jadi, Cumi ya. Bukan topoki loh. Gue pikir juga comi. Kan Pangandaran dia lauknya. Warnanya kayak cumi-cumi. Bener. Enggak, karena kalau di Pangandaran nih cumi-cumi. Tapi aduh jadi enak deh cumi-cumi Pangandaran di pinggir laut. Aduh. Enak deh. Enak kan? sisi laut Pangandaran. Nah. Udah cuma tinggal gini doang. Oh gitu. Buat cemil-cemil. Oh. Cium. Wah, Wah, salah. Maaf. tapi Ya maaf, ini cium. Udah basically jadi gitu. ini tuh apa? Ih, kamu nggak dengerin. Coba Enggak. sini kupingnya coba. Topoki. Sapoki. Sapoki itu ibu-ibu di rumah nggak tahu sapoki itu apa. Jadi topoki tapi kita tusuk jadi sate. Jadi Oke itu apa sih? Nah, sapoki. Nah, masalahnya sapoki itu naon? Topoki sate. awalnya topoki. Sapoki. Topoki karena ditusuk-tusuk Jadi jadi sate, sapoki. Benar.
apa namanya kayak cimol gitu nah. Cimol tapi versi Jepang. Sapoki. Ini cimol tapi versi Jepang gitu kan. Korea dong. Korea. Iya. Korea. Tahu sih kita Kayak semua. gitu. Oh gitu. Nah, maksudnya kan gue taunya topoki apa ternyata kayak cimol. Kayak cimol kenyal-kenyal kayak somai udah gitu deh. Bahannya apa sih itu tuh emang? Topoki cuma tepung beras aja basically. Cilok gitu ya. Iya. Kayak cimol. Nih, Burin kan lagi dimasak. Kalau mau cobain sekarang nih bisa jadi. Boleh deh. langsung. Jangan sekarang, kita cobanya nanti dulu. Apakah masakan dari Chef Marinka endang, sorry guli dangdang? Jangan kemana-mana tapi FYP for your pie. Nanti saya coba. Bukankah sebenarnya kau Cakra mau cobain? Kapan sih ini kita kapan? Sapoki, sate. Kemana ya? Sapoki. Sapoki. Pakai sambelnya ini. Udah hilang. Ini sambalnya ini. Aku nggak pakai sambal. Oh, usah pakai sambal juga boleh. Sambalnya pedas banget. Enak banget. Bener, enak. Enak. Pakai bumbunya enak banget. Yes, karena ini ya gampang. Wah, Bisa saya sih. rasa ini emang enak. Ini bener ini loh. seperti cilok, aci dicolok tapi versi Korea. Bener ya kayak cilok? Iya, kayak cilok. Iya kan, kayak cilok. Kenyal gitu ya. Enak ya? Ah besok gue mau jualan ah. Ah nggak laku lu mah. Udah. Jualan ini. Kan belinya produk ini ya, beli bumbu dry rub-nya ya. Iya dong. Makasih buat Chef Marinka udah datang. Terima kasih untuk Cakrakan. Sukses selalu. Kita doain AGT-nya bisa menjadikan kebanggaan untuk kita semuanya ya. Oke rakyat, lengkapnya bisa kalian cek di Instagram FYP_transaksi dan jangan lupa nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Kenapa sih lu? Kenapa sih pada ketawa? Senengan banget deh. Kalau gua closing seneng banget. Yuk sampai jumpa.